Revisi Garuda Calling. Elkan Begot akan gantikan Mes Hilgers yang alami cedera hamstring. Cedera pemain memang jadi risiko dalam dunia sepak bola. Tapi ketika cedera datang bertubi-tubi, apalagi menimpa pemain-pemain kunci yang bermain di luar negeri, tentu ini jadi tantangan tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert dan jajaran pelatih Timnas Indonesia. Nama seperti Mes Hilgers dan Sandy Walsh bukanlah pemain sembarangan. Mereka adalah bagian dari proyek jangka panjang skuad Garuda. Ketika mereka terancam absen, maka pertanyaan besar pun muncul, siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Di saat yang bersamaan muncul sosok Elkan Begot, pemain yang sebelumnya sempat absen dari agenda timnas, kini sudah berada di Jakarta. Walau belum ada keterangan resmi, kehadiran Elkan tentu mengundang harapan. Banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah sinyal kuat kembalinya sang bek jangkung ke pelukan merah putih. Lalu, kenapa ia berada di Jakarta, bukan langsung ke Bali tempat TC digelar? Inilah yang masih jadi tanda tanya besar. Beberapa sumber menyebut Elkan sedang dalam proses pembicaraan dengan federasi. Bisa jadi soal teknis, bisa juga soal kesiapan mental dan fisik sebelum benar-benar dipanggil kembali. Namun satu hal yang tak bisa dibantah, tim ini butuh kekuatan penuh. Kita akan menghadapi laga-laga berat dan tidak ada waktu untuk meraba-raba. Siapapun yang dipanggil nanti, pastinya adalah mereka yang siap memberi segalanya di lapangan. Dan kalau Elkan benar-benar kembali, tentu itu menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti. Sebagai masyarakat pecinta sepak bola, tentu kita semua berharap yang terbaik. Bukan hanya agar timnas menang, tapi agar semangat juang dan kekompakan di dalam tim tetap terjaga. Yo, semua, saatnya kita bangkit Indonesia, Garuda perkasa. Dalam sepak bola, nama besar memang penting, tapi lebih penting lagi adalah komitmen dan kesiapan membela lambang Garuda di dada. Persiapan Timnas Indonesia menuju laga kualifikasi Piala Dunia 2026 sejatinya sedang berada di jalur yang positif. Pelatih dan staf kepelatihan telah menyusun kerangka tim yang solid dengan kombinasi pemain Liga 1 dan diaspora yang semakin padu. Namun, harapan itu mulai diuji saat kabar tak menyenangkan datang dari Eropa. Yang pertama adalah Mes Hilgers, bek tengah muda yang sedang naik daun bersama FC Twente. Dalam pertandingan melawan Ajax Amsterdam, Hilgers harus ditarik keluar lebih cepat setelah terlihat mengalami masalah pada bagian belakang pahanya. Belakangan diketahui, Hilgers mengalami cedera hamstring, salah satu jenis cedera yang cukup mengkhawatirkan bagi pemain bertahan karena menyangkut akselerasi dan kekuatan duel. Cedera hamstring bukan sekedar cedera ringan, pemulihannya bisa memakan waktu berminggu-minggu tergantung tingkat keparahan. Dan tentu saja dalam konteks persiapan tim nasional ini menjadi ancaman nyata bagi kestabilan skuad. Hilgers yang selama ini diproyeksikan sebagai pengganti atau tandem dari para pemain belakang senior, kini diragukan bisa ikut bergabung dalam pemusatan latihan. Belum sempat publik mencerna kabar ini sepenuhnya, kabar cedera lain datang dari arah berbeda. Sandy Walsh, bek kanan andalan yang selama ini menjadi pilihan utama di sisi sayap, juga mengalami cedera saat memperkuat Yokohama F. Marinos dalam laga melawan Vissel Kobe. Walsh terlihat mengalami gangguan fisik dan harus ditarik keluar pada menit 85. Meski belum ada pernyataan resmi mengenai tingkat keparahan cederanya, kekhawatiran pun langsung muncul. Apakah dua pemain penting ini akan absen bersamaan? Jika benar demikian, maka pelatih Patrick Kluivert harus memutar otak. Lini belakang yang semula mulai terbentuk dengan solid, kini kembali terancam goyah. Dalam situasi seperti ini, daftar Garuda Calling bisa saja mengalami perubahan, baik untuk mengisi kekosongan posisi maupun demi menjaga kedalaman skuad. Di tengah kabar cedera yang menghantui lini belakang timnas, satu nama tiba-tiba muncul di permukaan, Elkan Begot. Pemain bertahan jangkung yang selama ini dikenal sebagai salah satu pilar masa depan timnas Indonesia itu terlihat berada di Jakarta, bukan di Bali, tempat pemusatan latihan digelar. Bukan pula di kota kelahirannya atau kampung halaman keluarga, tapi di Jakarta.
jantung administratif sepak bola nasional. Dan tentu saja, semua orang bertanya, ada apa sebenarnya? Kemunculan Elkan seolah menjadi kepingan baru dalam teka-teki daftar Garuda Calling yang mungkin akan mengalami revisi. Karena waktunya terlalu pas, terlalu tepat untuk dikatakan kebetulan. Di saat Mads Hilgers mengalami cedera hamstring dan Sandy Walsh juga dalam kondisi meragukan, tiba-tiba Elkan datang ke tanah air. Pertanyaannya, untuk apa? Publik pun langsung berspekulasi. Muncul berbagai teori dari netizen hingga pengamat sepak bola. Beberapa menyebut Elkan datang sebagai pengganti darurat untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Hilgers. Beberapa lainnya meyakini bahwa ini adalah bagian dari rekonsiliasi antara Elkan dan PSSI, menyusul ketidakhadirannya di beberapa agenda sebelumnya. Tapi yang paling menarik perhatian adalah satu hal. Kenapa Elkan ke Jakarta, bukan langsung ke Bali seperti pemain-pemain lainnya? Inilah yang memunculkan banyak dugaan. Salah satunya, Elkan diduga sedang melakukan pertemuan dengan jajaran PSSI sebelum dipastikan akan bergabung dalam TC. Bisa jadi membahas kesiapan fisiknya, bisa jadi menyelesaikan urusan administratif, atau mungkin juga untuk menyamakan visi terkait komitmennya ke depan bersama timnas. Yang pasti, ini bukan momen biasa. Meski belum ada pengumuman resmi dari federasi, kehadiran Elkan di Jakarta sudah cukup untuk memancing harapan. Di atas langit biru, kita terbang tinggi. Garuda berkibar penuh semangat hidup ini. Kita tak pernah mundur, tak kenal lelah. Indonesia, tanah yang penuh dengan cerita besar. Banyak supporter mulai membayangkan kembali duet lini belakang impian. Elkan Bagot berdiri kokoh di tengah pertahanan bersama dengan Jay Itzes. Barisan belakang dengan keberanian dan ketenangan yang selama ini dirindukan. Dan jika benar ia dipanggil kembali, maka ini bukan hanya soal strategi, tapi juga soal penguatan mental tim. Karena setiap tim besar selalu butuh sosok tangguh di belakang. Dan Elkan bisa jadi adalah jawaban dari pertanyaan besar yang sedang dihadapi pelatih saat ini. Dalam dunia sepak bola, terkadang yang tak diumumkan secara resmi justru paling berdampak besar. Dan kini, semua mata tertuju pada Jakarta. Menanti apa yang akan diumumkan dan apakah nama Elkan Bagot akan kembali terukir dalam daftar pejuang Garuda. Bangkitlah, sekarang waktunya. Tak ada yang bisa halangi kita. Garuda perkasa, tak pernah menyerah. Kita lawan dunia. Tak bisa dipungkiri, nama Elkan Bagot selalu menghadirkan dua sisi dalam cerita Timnas Indonesia. Di satu sisi, ia adalah simbol masa depan, bek jangkung yang dibentuk dari sistem sepak bola Inggris, namun memilih membela merah putih. Di sisi lain, Elkan juga pernah menjadi pusat kontroversi, terutama ketika dirinya tidak bergabung dalam beberapa pemanggilan timnas sebelumnya. Publik pun terbelah. Ada yang membela, menyebut jadwal klub yang padat sebagai alasan utama. Ada pula yang mengkritik, mempertanyakan komitmen Elkan terhadap Garuda. Dan di tengah semua itu, hubungan antara Elkan dan PSSI pun ikut menjadi sorotan. Tidak ada pernyataan keras, tidak ada konflik terbuka, tapi ketidakhadiran Elkan dalam momen penting seperti laga playoff Olimpiade dan beberapa agenda FIFA Matchday meninggalkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada masalah komunikasi? Apakah klub enggan melepas? Atau ada hal yang tidak diketahui publik? Kini, ketika Elkan tiba-tiba berada di Jakarta, semua pertanyaan itu mencuat kembali. Tapi kali ini dalam suasana yang berbeda. Tidak ada nada sinis, yang ada justru harapan. Banyak yang percaya bahwa kedatangan Elkan bukan hanya soal cedera pemain lain. Ini adalah momen yang mungkin sudah disiapkan sejak lama. Momen untuk memperbaiki hubungan, menyatukan kembali apa yang sempat renggang dan membangun kepercayaan baru. Karena pada akhirnya, Timnas Indonesia butuh semua kekuatannya. Dan Elkan adalah bagian dari itu. Kita tidak sedang bicara soal ego.
kita bicara tentang masa depan sepak bola nasional. Dan di usia yang masih muda, dengan jam terbang yang terus meningkat di Inggris, Elkan punya potensi besar untuk menjadi opsi utama lini belakang timnas dalam waktu yang lama. Itulah sebabnya, jika benar Elkan bertemu dengan PSSI di Jakarta, publik berharap itu bukan sekedar formalitas, tapi menjadi titik balik. Bahwa komunikasi kembali terbuka, bahwa semua kesalahpahaman jika pernah ada sudah ditinggalkan, dan bahwa Elkan kini datang bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai bagian dari keluarga besar Timnas Indonesia. Karena pada akhirnya dalam dunia sepak bola nasional, kita butuh lebih banyak kerja sama ketimbang drama. Tak sedikit dari mereka yang menyebut Elkan sebagai tembok pertahanan yang hilang dan kini kembali pulang. Julukan yang memang tidak berlebihan, mengingat peran besar Elkan di berbagai laga penting sebelumnya, mulai dari Piala AFF hingga kualifikasi Piala Asia. Wajah muda, postur menjulang, serta gaya bermain lugas nan tenang membuatnya tampil beda dibanding bek-bek kebanyakan. Dan sekarang, ketika lini belakang timnas sedang dilanda badai cedera, publik menaruh harapan besar di pundak sang bek jangkung. Bagi supporter, Elkan bukan hanya pemain diaspora, ia adalah simbol keterikatan emosional antara supporter dan pemain. Maka, wajar jika publik menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka. Bukan dengan curiga, tapi dengan antusiasme dan cinta. Garuda perkasa, terbang menembus angkasa. Dengan kekuatan hati, kita takkan tergoyahkan. Dari Sabang ke Merauke, satu tekad, satu jiwa. Indonesia juara, kita kan terus berlari. Bersatu, dalam keberagaman kita satu. Jiwa kita besar. Bayangan tentang kekuatan udara yang solid, ketenangan dalam membangun serangan dari belakang, serta determinasi tinggi di setiap duel membuat publik semakin yakin Elkan adalah bagian penting dari puzzle besar skuad Timnas Indonesia. Tapi tentu, harapan besar juga datang dengan tekanan besar. Elkan pasti tahu itu. Dan publik pun tahu bahwa sepak bola bukan soal satu nama. Namun dalam fase genting seperti sekarang, setiap tambahan tenaga yang siap tempur adalah napas baru untuk mimpi besar kita. Melangkah lebih jauh di level internasional. Saat ini, kita berada di satu titik penting dalam perjalanan panjang Timnas Indonesia. Di tengah persiapan untuk menghadapi laga-laga krusial, badai cedera datang menghampiri. Tapi seperti yang sering terjadi dalam sepak bola, di balik setiap cobaan selalu ada kesempatan untuk bangkit dan membentuk cerita baru. Kita belum tahu pasti apakah akan ada revisi dalam daftar Garuda Calling. Kita juga belum mendapat konfirmasi resmi soal kondisi terakhir Max Hilgers dan Sandy Walsh. Tapi satu hal yang bisa kita lihat dengan jelas adalah ini. Timnas Indonesia sedang membangun kekuatan. Bukan hanya dari kaki-kaki di lapangan, tapi juga dari semangat dan dukungan seluruh rakyatnya. Kehadiran Elkan Baggett di Jakarta, entah kebetulan atau bagian dari rencana besar, telah membuka lembaran baru. Ia membawa harapan, menghadirkan kembali sosok yang sempat hilang dari sorotan, namun tidak pernah benar-benar dilupakan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Apakah Elkan akan menggantikan Hilgers? Apakah akan terjadi revisi Garuda Calling? Atau mungkin semua ini hanyalah bagian dari dinamika persiapan yang sedang dimatangkan oleh pelatih dan tim pelatih? Jawabannya mungkin belum ada hari ini. Tapi satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada Garuda. Kalau kamu suka dengan narasi ini, jangan lupa kasih like biar makin banyak yang dengar suara supporter Garuda. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Setuju nggak kalau Elkan Baggett comeback ke Timnas? Dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan update narasi-narasi emosional dan kabar terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Kita selalu di depan.